When I'm away from you, I'm happier than ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan yang akan mengangkat tema dan topik daripada sejarah Islam di Masjid Raya Pematang Siantar. Masjid Raya Pematang Siantar didirikan pada tahun 1911. Merupakan masjid tertua di Kota Madia, Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Pada awalnya, dindingnya terbuat dari papan dan atap masjid ini terbuat daripada rumbia. Berdirinya masjid ini diprakarsai oleh 3 orang tokoh setempat, yaitu Tuan Syah Haji Abdul Jabbar Nasution, Dr. M. Vanejah Rahab, dan Penghulu Hamzah Daulay. Masjid ini berlokasi kurang lebih 600 meter dari pusat kota atau kantor pos antara Jalan Masjid dan Jalan Sipiro, dan 145 km dari Medan. Telah beberapa kali mengalami renovasi fisik yang bertujuan untuk membesarkan dan memperindah masjid. Pada 27 Januari 1995, dilaksanakan peresmian Masjid Raya yang direnovasi secara total sejak Desember 1993 dengan biaya 700 juta. Lengkap dengan sarana pendukung seperti kamar mandi, ruang kantor, pelataran, parkir, dan lain-lain. Masjid Raya ini sendiri memiliki luas bangunan induk 400 meter persegi dan berlantai 2. Dindingnya dilapisi porselin dan lantainya marmer. Sedangkan lantai di bagian dalam masjid dilapisi karpet. Masjid ini mampu menampung 1.200 jamaah. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah masjid. Bukan menjadi rahasia umum lagi jikalau Masjid Raya Pematang Siantar yang amat megah dan amat luas di daerah Pematang Siantar Timbang Galung ini telah menjadi ikonik daripada kota Pematang Siantar. Banyak sekali musafir-musafir atau para pejalan jauh yang singgah di Mesra. Mesra ini sendiri dikenal sebagai saung di mana tempat masyarakat atau pendatang beristirahat. Ada pula pondok tahfiz untuk anak-anak Pematang Siantar yang ingin menghafal Al-Quran. Masjid Raya ini sendiri menyediakan ATM beras bagi warga fakir dan miskin yang kurang mampu untuk mengambilnya. Seperti yang kita ketahui, orang pertama kali yang memeluk Islam di Pematang Siantar itu ialah Raja Sangnaulah Damani. Kemudian Raja Sangnaulah Damani mewakafkan sebidang tanahnya untuk membangun masjid seluas 3.977 meter kuadrat di daerah bernama Timbang Galung kepada Penghulu Hamzah Daulay pada tahun 1910. Masjid ini dibangun pada tahun 1911 oleh masyarakat muslim yang dipelopori oleh 3 orang pelopor yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk perkembangan masjid di Kota Pematang Siantar, kami mewawancarai salah satu pengurus Masjid Raya Pematang Siantar yang jabatannya ialah seorang sekretaris umum Masjid Raya. Beliau bernama Bapak Asrul Sani Nasution, berumur 61 tahun. Masjid Raya Pematang Siantar dibangun sejak 1911. Banyak sekali koperasi-koperasi jamaah yang didirikan di sini. Melalui pembangunan-pembangunan yang amat besar, kita bisa mempertanyakan, dari mana dananya? Dari mana sumber pendapatan Masjid Raya itu sendiri? Hasil dari wawancara yang kami dapatkan dari Bapak Asrul Sani Nasution, hasil untuk pembangunan itu didapatkan dari kas masjid yang biasanya paling besar didapatkan dari sholat Jumat. Infak sholat Jumat yang bisa mencapai 2 juta atau 4 juta per sholat Jumatnya. Dan juga ada informasi-informasi yang kami dapatkan bahwa Masjid Raya yang menjadi ikonik Kota Pematang Siantar ini sendiri sekarang sudah tidak lagi beroperasi untuk umumnya gitu. Maksudnya menjadi seperti pernikahan, tidak boleh lagi dilaksanakan pernikahan di Masjid Raya Pematang Siantar. Dan juga seperti kajian-kajian yang biasanya, contohnya saya sebutkan mendatangkan Muzamilah Hasbullah. Pada dahulu di 2020 masih boleh
kajian-kajian itu dilaksanakan di dalam masjid, akan tetapi pada saat ini mengalami pemindahan-pemindahan guna menjaga daripada sejarah Masjid Raya Pematang Siantar itu sendiri, maka dilaksanakan kajian-kajian itu di pelataran masjid dengan tenda. Jadi Masjid Raya Pematang Siantar ini hanya khusus untuk sholat saja. Gitu. Selama ini kerja di kantor wali kota. Ini baru pensiun lah, baru 3 tahun pensiun. Jadi ngurus masjid Nusantara. Kalau ini sendiri Pak, kan kayak Bapak bilang tadi untuk Bapak sekretaris umum gitu ya, sekretaris umum Masjid Raya Pematang Siantar dari 2022 ke 2027 itu kan kayak pemilihan presiden itu memang berperiode gitu ya Pak, berperiodenya selama 5 tahun sekali. 5 tahun. Berarti ini udah terjadi pergantian berapa periode untuk kepengurusan ini? Oh di sini tadi ya? Banyak lah. Udah banyak, berarti Pak Berapa kali? begitu Saya, pembangunan. tapi karena pengurus yang apa itu yang bagus jadi teruskan aja pengurusnya. Oh. Gitu lah. Udah pengurus lama bukan balik gitu aja. Nah, Tapi dari yang awal kalau masih hidup kecuali udah meninggal lah, pilih baru lagi. Oh itu dari awal pembentukannya memang udah ada sekretarisnya atau belum? Memang belum. Dari awal sudah ada. Untuk pembangunan menara masjidnya itu Pak, kira-kira itu udah berapa kali pergantian? Soalnya tadi di sini terlalu banyak fotonya. Jadi soalnya udah sebagus itu sekarang Masjid Raya ini. Iya. Menara dibangun 2000 tiga kali. ya. Kalau untuk sampai saat ini Pak, apakah ada nantinya pembaruan dari Masjid Raya itu sendiri? Jadi ketua yang sekarang yang periode ini Bapak Haji Irmadi Lubis, anggota DPR pusat. Jadi sekarang masih di Jakarta. Sekarang kalau dia kemudian datanglah kemari ke center ini. Berarti pemegang-pemegang daripada pengurus Masjid Raya ini orang-orang tinggi juga ya Pak? Kayak contohnya DPR kayak Bapak tadi dari Iyalah, Masya Allah. karena masjid di Siantar ini yang terbesar ya. Yang lainnya kan masih masjid kecil ya. Ini yang terbesar di sini Pak. Dulu di zaman dulu katanya dari daerah lain sembahyang Jumatnya kemari. Dari Marihat, dari Tanah Jawa, waktu zaman-zaman ini. Biasa dulu kan masjid kurang. Dan Simalun itu dari Simulun sini orang itu dulu jam 10 dari sana ke sini kumpul sembahyang Jumatnya di sini. Jam berjalan masjid masih kurang, berapa lah di Siantar. Nah, itulah. Ini masjid pusat lah ini kalau untuk Siantar. Sekarang juga Masjid Raya kan jadi ikonik kota Siantar. Ya. Ada nggak sih kayak peraturan-peraturan di Masjid Raya itu sendiri Pak? Untuk pengurus adalah hanya untuk pengurus. Kalau iya. Untuk pengunjung gitu, dan sekarang banyak sekali kayak didapati tangan. Jadi itu merupakan sumbangan
atau dari dana masjid sendiri? Dan masjid sendiri. Dana masjid sendiri. Iya. Nggak ada buat proposal nggak ada lah, nggak ada buat itu. Alhamdulillah, apanya infak Jumatnya lumayan lah, dapat 4 juta, 5 juta sekali sholat Jumat. Itu untuk biaya operasional yang lain. Teman-teman, untuk pondok tafiznya itu Pak sudah lama didirikan atau memang merekrut anggota baru untuk anak-anak di sini? Atau itu gratis atau itu dibayar? Generasi. Anggota lama juga ada yang ikut, ya yang baru juga ada. Generasi kan. Oh, ini Pak, sama kan saya dulu anggota komunitas Hijrah Siantar, jadi sering di Mesra. Kalau Mesra itu gunanya memang untuk persinggahan orang-orang yang sholat di Masjid Raya sendiri, dan itu dibangunnya dengan tujuan apa? Dulu saya menggunakan itu untuk perkumpulan komunitas soalnya. Ya, tapi sekarang pengurus baru ini cuma ibadah aja di sini. Kemarin udah dibatasi lah, tak boleh menikah di masjid. Di masjid ini nggak boleh nggak dikasih izin. Itu kalau ada tablik harus di luar, di halaman, nggak boleh di dalam. Kalau contohnya kemarin kan saya juga panitia muzamil gitu. Kalau mungkin acara-acara besar boleh lah kan Pak di dalam gitu. Enggak. Udah nggak boleh lagi, harus di luar sekarang. Makanya kali jadi nggak apalah sama pengurus baru nih, nggak boleh di halaman. Tanya ini. Iya, Kenapa gitu Pak? iya halaman itu kan lebar, buat pasang terata. Mungkin takut jorok ya Pak? Iya lah. Di joglo itu pun gitu, pakai joglo lah untuk apa pengajian. Kok di dalam nggak boleh. Udah. Itulah pengurus baru Udah sih. peraturannya. Pengurus baru 2020. Kalau kemarin kan acara Muzamil tahun 2021 itu tanggal 1 Januari tepatnya, dan masih diperbolehkan di dalam masjid sampai di lantai keduanya juga masih boleh. Berarti udah terjadi peraturan baru ya Pak. Iya. Ini masih pengurus lama. Pengurus baru 2022 baru Beda pemilihan 1 kedua. tahun. Salah. Karena masih kok begini pengurus kita ini ya. Macam mana? Padahal dengan misalnya dengan memperbolehkan di dalam, kemungkinan kan kayak kemarin Syekh Ali Jaber juga datang, Muzamil juga datang. Dengan di dalam aja udah sempit menurut saya, pengalaman Iya. saya pribadi Pak. Apalagi kalau di luar dengan kendaraan yang begitu padat gitu kan Pak. Mungkin pergantian daripada Apa itu yang apa itu kan masuk haikal. Oh, haikal nanti yang diusir hari itu kan termasuk ke semua. Itulah gara-gara itu terus nggak boleh di dalam, di luar, di halaman. Kalau mau buat pasang terata, itulah aturan baru dari pengurus baru ini. Jadi kalau misalnya maulid Nabi gitu, Iya nggak boleh juga. nggak boleh juga. Enggak, cuma ibadah di dalam, sholat, pengajian, apalah ini, namanya, apalah, apalah ya boleh lah kan, apa kan baca Quran di dalam. mungkin sekian yang dapat kami tanyakan Pak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih banyak terhadap Bapak yang telah meluangkan waktu untuk kami. Izin ya Pak. Ini kan kau baru Enggak Pak. Cuman satu. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan sedang mengadakan mini riset mengenai Masjid Raya Pematang Siantar. Sebelumnya kami ingin bertanya awalnya Pak, sejarah daripada Masjid Raya ini sendiri. Oh, sejarahnya panjang lah. Mungkin secara singkatnya. Dulu dari zaman penjajahan dari Raja Sangnawalu diserahkan kepada
masyarakat di Banggalung, warga di Banggalung di sekedar apa itu adalah manggar atau surau-surau kecil gitu, dalam penjajahan baru tahun 2011 gitu. Raja Sanawali, Raja Siantar, Israel itu, itulah tanah pertapakan begitu kecilnya dulu itu sebesar satu ruangan ini begitu. Tahun 2011 itu, jadi 1911. Sudah berkembang jadi begini sekarang. Itulah sejarah awalnya. Tapi kalau lebih nanti foto ada situ buku sejarahnya. Oh, ada Pak bukunya? Ya. Itulah dari awalnya sejarah ini. Nah, kalau kan saya orang Ciantar dulu ya, Pak. Jadi udah di Bajambi kebetulan. Jadi udah pernah saya membuat laporan dari Masjid Raya itu sendiri, laporan apa gitu lupa. Tapi itu katanya dari Belanda juga ya Pak, masjid itu? Enggak ya? Enggak ada. Masyarakatnya Pemda nggak ikut campur, nggak ada bantuan dari Pemda. Dulu itu berbentuknya udah kayak batu gitu atau hanya berupa bambu-bambu Waktu gitu? pertama dulu masih kayu-kayu lah, namanya surau. Itu tahun penjajahan dulu. Namanya tahun 1996 baru dibangun kayak gini. Tahun 96. Itulah baru dibangun baru ini. Udah balik direhab-rehab ya jadi. Saya itu waktu kecil dulu masih SD udah batu juga.